Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita bisa duduk bersama, menimba ilmu, meningkatkan kualitas keislaman kita, yang semoga hadirnya kita ke sini dicatat menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Pembahasan kita masih berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Kita ingin bulan Ramadan kita besok adalah bulan Ramadan yang kita lalui tidak begitu saja, akan tetapi apa yang kita lakukan di bulan itu adalah berdasarkan dengan keimanan kita. Monggo kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Taala memanggil orang yang ada dalam hatinya keimanan, karena perintah setelahnya adalah perintah yang berat. Bagaimana tidak berat? Puasa itu meninggalkan perkara yang setiap hari kita lakukan karena butuh. Makan kita butuh karena lapar. Minum kita butuh karena haus. Kita diminta untuk meninggalkan sepanjang hari, walaupun kita lapar, walaupun kita haus. Tidak bisa mengerjakan kecuali orang-orang yang tergerak karena keimanan yang ada dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Kutiba artinya telah diwajibkan. Para ulama menjelaskan bahwa Allah itu mewajibkan bukan karena benci kepada kita. Justru Allah itu mewajibkan ibadah puasa ini karena memuliakan kita. Analoginya seperti ini. Kalau seandainya di sebuah perusahaan itu ada seorang karyawan yang disukai oleh bosnya karena kepintarannya, kecakapannya. Kira-kira ini orang dibuat nganggur atau dibuat sibuk? Ya mas, dibuat nganggur, gue disuruh-suruh, kan aku suka sama dia. Atau dibuat sibuk? Hah? Dibuat sibuk, Pak. Mas, coba ke sana urus masalah ini. Mas, coba ke sana urus masalah ini. Kenapa saya, Pak? Masya Allah, jadi luar biasa, orangnya cakap, orangnya pintar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, itu bukan karena membenci kita, bukan hanya untuk memberatkan kita, tapi dalam perintah itu ada tasyrif, ada kemuliaan. Kita itu diciptakan Allah, tidak ditinggalkan begitu saja, tapi ada beban syariat yang itu kemuliaan yang tidak diberikan kepada makhluk Allah lainnya. Hewan tidak diberikan, tumbuhan apalagi tidak diberikan. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga. Karena ini puasa adalah syariat yang berat, ternyata agar membuat itu ringan dalam hati kita disebutkan yang wajib puasa itu gak hanya kita, orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa, jadi santai saja. Analoginya seperti ini.
ada kakak adik, adiknya disuruh, Dek, kamu nyapu halaman ya. Kok aku sih yang disuruh? Loh masmu wingi wis nyapu. Nyapu. Kira-kira perasaannya lebih ringan atau lebih berat? Ya, paham nggak analogi ini? Pasti adik itu akan mengatakan, Mas kemarin nyapu, berarti sekarang giliran aku. Emang ini nyapu adalah tugasnya anak-anak, iya kan? Beda kalau seandainya kita nyuruh adiknya, Masnya nggak disuruh apa-apa, pasti adiknya gerundel. Aku terus sih disuruh, iya kan? Nah ini juga seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu tidak hanya wajib untuk kita umat Islam, tidak. Orang-orang sebelum kita, baik itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun agama lain yang agama samawi, itu ada kewajiban untuk berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa, bukan la'allakum taj'un, bukan kalian agar kalian itu lapar, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan goal akhirnya dari puasa adalah seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini keberhasilan dari orang puasa itu bukan hanya dia puasanya tutup getuk maghrib. Itu standar minimal. Standar maksimalnya adalah keadaan dia lebih baik dibandingkan ketika tidak sedang puasa. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak orang yang puasa. Tidak banyak, kita akan berfokus pada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Fa idza kana ahadukum sha'iman, kalau salah seorang di antara kalian sedang puasa, fala yarfus, jangan berkata dengan perkataan rafas. Rafas artinya perkataan yang kotor, perkataan yang jabul, perkataan yang mengandung pornografi, makian atau obrolan yang membagian syahwat. Boleh. Misalkan sedang puasa kok ngobrolin masalah seksual, tak boleh. Atau sedang puasa ngirim meme di WA atau di grup dengan gambar-gambar yang yang vulgar, tak boleh. Gak sesuai dengan akhlak orang yang puasa. Bercanda atau latah yang keluar ucapan-ucapan kotor, gak boleh. Ini gak sesuai dengan akhlaknya orang puasa. Ini yang pertama. Kontrol ucapan, jangan berucap dengan ucapan yang kotor. Ketika misal itu namanya jengkel, marah, kesandung, juga yang keluar apa? Bikin yang indah, ya kan? Nah, sekarang kan anjay Pak ini, generasi ini anjay, ya kan? Kalau kita nggak kenal itu, langsung to the point. Nggak seperti itu. Dan kalau bisa kita nggak akrab dengan kata-kata yang tadi masih. Jadi kalau bisa jauhi kata-kata yang semacam tadi, misalkan anjay dan seterusnya. Jangan biasakan sekalipun ngomong seperti itu walaupun jenengan jengkel. Nanti itu akan terbawa sampai jenengan jadi orang tua. Kalau seandainya jenengan mudah-mudahan dalam mengucapkan itu, lihat sesuatu yang kaku, ini kebiasaan anak muda sekarang seperti itu. Anjay, HP-nya bagus banget. Ganti, masya Allah, HP-nya bagus, kan lebih keren. Lebih keren nggak sih? Lebih keren. Karena kalau kita kagum, ya kan, kita disunahkan untuk mengatakan masya Allah. Ada unsur ibadah di situ, tercatat pahala di situ, bukan mengucapkan perkataan yang tadi. Dan kalau bisa jangan
diucapkan. Nanti lisan kita itu merasa kaku untuk mengucapkan seperti itu. Dan kami sudah mencobanya. Kita itu jauh dari ucapan seperti itu, alhamdulillah. Dan walaupun semarah-marahnya nggak sampai mengucapkan hal-hal yang seperti tadi. Meso, jengkel, kita nggak pernah mengucapkan yang kayak tadi. Akhirnya nggak terpikir ketika jengkel, ketika marah, ketika sedang nggak mood itu mengucapkan perkataan-perkataan yang tadi. Baik. Kemudian yang kedua, wala yajhal. Jangan berbuat bodoh. Maksudnya apa? Bersikap kasar, perilakunya kasar, emosional. Gak ada bedanya puasa kok marah-marah terus ya. Ya Ustaz lapar, orang kalau lapar kan rese Ustaz. Ya enggak juga, dikontrol. Ya kan, dikontrol. Walaupun kita lapar, walaupun kita haus, kita itu hausnya, laparnya bukan karena nggak ada makanan, tapi karena puasa. Beda. Kita harus bisa mengontrol emosi. Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan harga diri. Perbuatan yang menjatuhkan harga diri, ngeprank dengan prank yang gak jelas. Ngeprank dengan prank-prank yang tidak jelas. Ini termasuk perbuatan yang bodoh. Kemudian fa ini merupakan syaitan. Kalau seandainya ada orang yang mencela dia, ngajak debat, naik motor enak-enak, dia nyalip orang yang di sana nggak terima, mencaci maki, nantang biasa berjalan. Atau ada orang yang berusaha untuk nantang dia kelahi, maka apa yang dilakukan? Faliyakun ini saya puasa. Saya puasa. Jangan diajak perang mulut. Nanti kalau sudah buka, ya nggak seperti itu juga ya. Maksudnya saya puasa, saya nggak akan meladeni apa yang jenengan minta. Dan pergi sana, saya nggak mau meladeni. Jangan dibalas, jangan dituruti. Orang kalau mau ngajak debat, apalagi di medsos ya kan. Dan medsos itu ternyata ajang debat paling seru. Ya nggak mas? Ya, di Facebook. Ya. Beda pilihan presiden aja debatnya luar biasa. Beda pilihan makanan saja debat. Beda kita mau pergi ke mana, debat lagi. Debat lagi. Nggak usah ditinggalkan ketika kita sedang puasa. Itu akhlak orang-orang yang sedang berpuasa. Membalas perbuatan orang yang ingin ngajak kita debat saja, ngajak kita kisruh saja nggak boleh, apalagi memulai. Ya kan, tadi itu disebutkan dalam hadis, kalau ada orang ngajak kisruh, ngajak ribut, jangan diladeni. Terlebih lagi kita yang mulai ribut, maka jalan. Ketika di jalan, jangan emosian. Jalan itu tempatnya orang kadang buru-buru, kadang nggak sadar, kadang memang salah. Jangan emosian. Ya, banyak orang di jalan emosi. Itu termasuk bukan akhlak orang yang puasa seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah puasa itu adalah alasan untuk seorang kemudian loyo, kemudian malas dalam beraktivitas, kemudian lambat dalam bekerja dan tidak semangat? Apakah puasa itu menjadi alasan untuk itu semua? Para ulama menjelaskan, di antara mereka adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam bukunya Zadus Shaim. Puasa itu bukan alasan seorang untuk loyo dalam beraktivitas. Misalkan mahasiswa puasa kok hawanya ngatur terus. Berarti ada yang salah bukan puasanya. Iya kan? Yang salah bukan puasanya. Mungkin dia malamnya begadang. Mungkin dia sahurnya kebanyakan. Sahur kalau kebanyakan juga bikin lemas. Atau bukanya kebanyakan jadi lemas. Atau ba'da subuh tidur lagi, itu juga bikin lemas. Yang salah bukan puasanya. Banyak orang yang puasa tapi tetap
tetap semangat dalam beraktivitas. Yang mahasiswa walaupun puasa tetap semangat belajarnya. Yang guru walaupun puasa tetap semangat mengajarnya, bisa insya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ini hadis penting sekali, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu cinta, suka kepada orang ketika mengerjakan sesuatu dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini Allah itu suka kepada kita ketika kita mengerjakan sesuatu kita kerjakan sebaik-baiknya, tidak setengah atau asal-asalan. Allah itu suka kepada profesionalisme, ya kan? Suka pada profesionalisme. Makanya walaupun dengan puasa, tolong jangan malas, jangan lusuh, jangan lesu, jangan lesu. Tentu dalam kegiatan-kegiatan yang tidak butuh banyak tenaga. Kalau butuh banyak tenaga, puasa lemes di wajar. Ya kan? Misalkan petani, ya kan? Saya kan backgroundnya petani, keluarga petani. Musim panen ini bertepatan dengan bulan puasa. Lemes gak kira-kira Pak? Ya lemes Pak. Puasa enggak? Ya puasa. Bisa. Panen pagi seharian, ya enggak seharian sih, paling jam 10 pulang, narik, kemudian berpiong, kemudian angkat padi, puasa. Bisa enggak? Kalau diniati bisa. Tapi kalau sudah di awal nyontain orang Islam, ini enggak bisa puasa. Ya enggak bisa. Buktinya banyak yang bisa puasa walaupun panen. Dan juga banyak yang tidak mau puasa ketika dia panen karena khawatir lemes. Baik. Nabi SAW juga mengatakan, masih dalam akhlak orang yang berpuasa, idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ini lafaz lain dari hadis yang tadi. Kalau salah seorang kalian berpuasa, itu jangan berkata yang kotor, juga jangan teriak-teriak. Maksudnya dengan teriak-teriak yang tidak jelas. Biasanya anak-anak itu kalau jalan-jalan pagi pada subuh itu di jalan teriak-teriak. Itu termasuk tidak etis dilakukan oleh orang yang berpuasa. Walanya sob, jangan teriak-teriak. Di rumah teriak-teriak, manggil anaknya teriak-teriak. Suami manggil istrinya teriak-teriak, istri manggil suaminya teriak-teriak. Marah teriak-teriak. Enggak. Dikurangi volume teriak-teriak kita. Jangan suka bengok-bengok. Dan insya Allah kita semua menilai orang yang suka bengok-bengok, yang gak jelas, itu orang kurang sopan. Harus Pak? Iya kan? Orang yang suka teriak-teriak bengok-bengok itu gak bagus. Dalam sisi etika dan adabnya tidak bagus. Kecuali ada keperluan. Guru mengajar teriak-teriak yang mondok. Iya kan? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan itu, apapun itu, sholat itu tidak sempurna. Puasa yang kita lakukan seharian itu juga tidak sempurna. Pasti ada celahnya, pasti ada jatuhnya. Makanya ketika kita selesai sholat itu yang kita baca bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah kita belum sempurna dalam mengerjakan sholat. Khusyuknya belum dapat, bacaannya belum sempurna, ya kan? Sunnah-sunnahnya belum kita sempurnakan. Makanya kita ketika sholat bacanya astagfirullah. Begitu pula orang yang puasa hendaknya dia memperbanyak istighfar. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan puasanya, untuk mendatangkan rahmatnya Allah dan menyempurnakan amalan dia, puasa dia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ini hadis atau asar dari Abu Hurairah jarang kita dengar. Al-ghibatu tahriqus siyam.
Ghibah itu merusak puasa. Ghibah, ngomong wong, nyatur orang lain, itu merusak puasa. Jadi atau terutama ibu-ibu ketika ngumpul itu jangan sampai nyerempet masalah ghibah. Jadi ketika puasa, saking merusaknya sebagian ulama di antara Ibnu Hazm itu sampai mengatakan ghibah itu membatalkan puasa. Ghibah itu membatalkan puasa. Tapi yang benar tidak. Yang benar hanya mengurangi pahala puasa. Kalau ghibahnya sangat serius, lama, marah nanti Pak, sampai kenyang makan daging saudaranya, ghibahnya sampai bosan. Dikhawatirkan puasanya nggak ada apa-apa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-ghibatu tahriqu siyam, ghibah itu merusak puasa, wal istighfaru yarta'uhu, sedangkan istighfar itu menambal robeknya tadi. Ghibah merusak puasa, istighfar menambal kerusakan tadi. Faman istata'a minkum an yaji'a bisawmin muraqqa'un falyaf'al, bisawmin muraqqa'in falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk datang di hari kiamat membawa puasa yang tertambal-tambal, maka lakukan. Jadi salah satu zikir yang perbanyak kita lakukan ketika puasa adalah membaca istighfar. Untuk apa? Menambal puasa kita yang rusak. Karena apa? Karena ghibah. Karena apa? Tidak bisa menjaga pandangan. Di mana tidak bisa menjaga pandangan? Di HP. Siapa yang enggak? Siapa yang bisa menjaga pandangan kepada lawan jenis di HP? Baru buka, sudah muncul apa? Gambar seorang perempuan tanpa hijab. Mau buka YouTube, cari materi kuliah, yang nampak adalah iklan sampo, karena YouTube jadi bukan YouTube yang premium, YouTube gratisan, banyak iklannya. Iklan ini, iklan itu, semua itu jangan dikira itu halal untuk dilihat. Tidak. Seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk melihat auratnya perempuan. Ternyata yang nampak di layar HP kita adalah aurat-aurat perempuan. Kita tak bisa menghindari itu. Tambal puasa kita yang rusak karena melihat auratnya perempuan tadi dengan apa? Perbanyak istighfar. Iya kan? Baik. Seorang tabi'in yang mulia namanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Aktsiru minal istighfar, fa innakum la tadruna mata tanzilur rahmah." Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Kita juga, Pak. Karena kalian itu nggak tahu kapan rahmatnya Allah turun. Karena istighfar itu menarik rahmatnya Allah. Dari kata Aisyah radhiyallahu taala anha membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Tuba, selamat. Tuba itu artinya selamat. Bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan di catatan amalnya itu ternyata banyak sekali mengucapkan kalimat istighfar. Ya kan? Tidak rugi orang mengucapkan istighfar, tidak rugi. Astagfirullah. Apalagi sambil direnungi maknanya, apalagi sambil tadabburi maknanya. Saya harus mengucapkan banyak istighfar. Jenengan atau mas-mas sekalian, mbak-mbak sekalian tidak rugi ketika mengucapkan istighfar. Yang rugi apa? Ketika ada waktu malah digunakan untuk nyanyi yang gak jelas. Ya kan? Nyanyi yang gak jelas itu ada kemungkinan ruginya. Tapi kalau baca istighfar, ada ruginya, ada ruginya. Bahkan barangkali satu kali istighfar itu adalah yang ikhlas, yang menyelamatkan jenengan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling penting untuk istighfar adalah ketika waktu sahur. Ini waktu sahur, waktu sepertiga malam di akhir, itu adalah waktu yang paling baik untuk istighfar. Makanya Allah mengatakan,
wa bil ashari hum yastaghfirun, menceritakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh. Mereka itu apa? Ketika sudah sholat malam, sudah sholat malam, sholat tahajud, diakhiri bukan dengan perasaan bangga, bukan dengan perasaan ujub karena sudah sholat malam, bukan. Diakhiri dengan istighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita besok kalau sahur sudah selesai sahur, usahakan jangan main HP dulu, jangan nonton TV, perbanyak baca istighfar atau membaca Al-Quran, karena waktu sahur itu waktu yang istimewa. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana potret seorang yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa? Seperti apa sih orang yang bersungguh-sungguh dalam puasa? Apakah dia harus benar-benar capek? Apakah dia harus benar-benar lemas? Dijawab oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Sahabat yang mulia namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala menjelaskan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Kalau engkau puasa, tuh, telingamu juga ikut puasa. Bukan berarti jangan tutup telinga terus, tidak. Artinya selektif apa yang didengarkan. Paham ya Mas? Selektif apa yang didengarkan. Jangan ketika puasa dari pagi sampai sore kok nyetelnya dan koplo terus. Itu enggak selektif namanya. Rubah yang seperti itu. Wa basaruka, juga penglihatanmu ikut puasa. Penglihatanmu ikut puasa. Selektif dalam melihat. Selektif dalam melihat. Maksudnya apa? Jangan melihat aurat dari lawan jenis, ya kan? Melepaskan pandangan. Kalau dalam istilah syar'inya adalah itlaqul basar. Apapun dilihat, ada lawan jenis lewat, nggak pakai kerudung dilihat. Ada lawan jenis lewat pakai celana pendek dilihat. Tidak dipalingkan. Kita boleh melihat di awal pertama kali karena nggak sengaja. Setelah itu kita palingkan. Itu namanya ghaddul basar. Dan dalam syariat kita, Mas Bapak sekalian, itu ada syariat ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bukan tidak melihat, tapi menundukkan pandangan. Ya kan? Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin wahai Muhammad, supaya apa? Supaya mereka itu mau menundukkan pandangan. Yang perempuan juga seperti itu. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan Muhammad kepada wanita-wanita mukminat, untuk apa? Untuk bisa menundukkan pandangan mereka. Jangan dilihat terus. Dan termasuk menundukkan pandangan itu tidak hanya di dunia nyata. Di layar laptop juga seperti itu. Orang yang suka nonton film itu tidak mungkin bisa menundukkan pandangan. Misalkan cewek suka nonton film Korea, nggak mungkin dia nontonnya seperti ini. Mungkin nontonnya seperti ini, ya kan? Dan nonton film di bulan puasa itu tidak bisa menjaga pendengaran, juga tidak bisa menjaga penglihatan. Pasti dalam film itu ada aurat-aurat yang berat. Benar Mas? Ini kan apalagi film India, film Korea apa? Lagi. Baik. Lisanmu juga puasa. Selektif dalam berucap. Anil kadhibi wal maharimi, dari ucapan dusta dan juga ucapan-ucapan yang haram. Wadah adal khadim, jangan ganggu pembantu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumika. Dan hendaknya ketika engkau puasa itu, engkau itu lebih tenang, lebih teduh kelihatannya. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma shaumika sawa. Jangan engkau jadikan hari ketika enggak puasa dengan hari puasa padha wae, sama. Jangan seperti itu. Harus ada bedanya.
jenengan lebih sabar, jenengan bisa lebih mengontrol emosinya, lebih teduh terlihat, lebih bisa selektif dalam mendengarkan, lebih selektif dalam melihat. Itu baru puasa yang benar. Kalau nggak perhatian dengan ini semua, khawatirnya itu masuk dalam sabda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang-orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan dua perkara. Apa itu? Rasa lapar dan rasa haus. Itu. Kenapa? Telinganya nggak puasa, matanya nggak puasa, lisannya nggak puasa. Yang puasa hanya perut saja, dia nggak dapat apa-apa. Makanya ini perlu diperhatikan, Mas. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sekarang penulis membawakan sebuah pembahasan, apa hikmah dari puasa, mengapa puasa disyariatkan. Sebagian ulama salaf itu mengatakan seperti ini, salah satu hikmah dari diwajibkannya puasa itu adalah liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal ja'i'a, agar orang yang kaya itu merasakan bagaimana rasanya lapar, sehingga dia tidak lupa kepada orang-orang yang kelaparan. Orang yang tiap hari hidupnya serba kecukupan, kenyang terus, cukup terus, itu nanti akan miskin empatinya. Miskin apa? Empatinya. Dia akan mengira semua orang sama dengan dirinya, gak ada orang lain. Dengan puasa itu, orang ini akan dilatih, akan diberi sebuah rasa. Ternyata lapar itu tidak enak, dan ternyata di sana ada orang-orang yang kelaparan. Tumbuhlah empati di situ. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang untuk makan pun susah. Ini salah satu hikmahnya. Sehingga ada syariat zakat fitrah, ada syariat memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, ada syariat memberi makan secara umum di luar bulan puasa juga seperti itu. It'amut ta'am. Selain itu, puasa itu juga bermanfaat untuk kesehatan. Makanya ada beberapa pengobatan yang dilakukan dengan tidak makan. Dan setelah diteliti ternyata puasa itu bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kan bisa googling atau cari manfaat puasa untuk kesehatan. Di antaranya adalah memberi istirahat bagi tubuh dan mengeluarkan racun. Perut kita tuh nggak istirahat kalau kita nggak puasa, perlu diistirahatkan. Di antara manfaat puasa itu, ini kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, memperbarui sel dan jaringan tubuh, kemudian memperbaiki proses pencernaan dan penyerapan makanan, menguatkan konsentrasi dan kejernihan pikiran, juga menjadikan sebab pencegahan pengerasan pembuluh darah, asam urat dan berbagai penyakit jantung. Ini kalau ditinjau dari segi kesehatan. Meskipun puasa bukan disyaratkan untuk manfaat fisik, tapi ini diperoleh sebagai sampingan saja. Tujuan kita puasa itu tidak untuk sehat, tapi kita dapat sehatnya. Tujuan kita puasa untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, tapi kita dapat manfaatnya. Apa itu? Sehat. Ya seperti orang kalau nanam padi akan dapat apa? Sukete dibagi. Kita masuk pembahasan berikutnya. Penulis berpindah kepada pembahasan pahala besar bagi orang yang memberi buka puasa.
Kita kalau seandainya sehari itu bisa puasa berkali-kali, itu lebih baik. Maksudnya Ustaz gimana puasa berkali-kali? Maksudnya kita mendapatkan puasa dari banyak orang. Dari banyak orang. Dari diri kita sendiri kita dapat, dari si A dapat pahalanya puasa, dari si B dapat pahala dia puasa. Dengan apa? Mari simak sabda Nabi SAW berikut ini. Beliau SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman, kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia memberikan makan buka puasa, maka dia akan mendapatkan mislu ajrihi, seperti pahalanya dia, seperti pahalanya dia. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Tapi ajibnya pahalanya orang yang puasa ini enggak berkurang sama sekali. Jadi seperti ini, si A ngasih makan buka puasa pada si B, maka si A akan mendapatkan pahala puasanya si B. Lah si B bukan berarti ketika pahalanya diberikan kepada si A, si B tidak dapat apa-apa. Rahmatnya Allah itu maha luas, gak seperti itu. Si B juga tetap mendapatkan pahala puasa dia secara utuh, walaupun si A juga dapat pahalanya si B. Ya kan? Dengan apa, Pak? Dengan memberi buka puasa. Baik, kita lihat hadis ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, secara zahir hadisnya, kalau kita lihat teks hadisnya itu memberi makan walaupun satu biji kurma untuk dia buka puasa, sudah mendapatkan pahala yang besar. Tidak mesti disyaratkan memberi buka orang puasa itu sampai dia kenyang. Sampai dia kenyang apa maksudnya? Ada es tehnya, ada gorengannya, ada nasi padangnya. Gak seperti itu. Kalau mau seperti itu lebih baik. Lebih baik, lengkap. Ini satu paket buka puasa untuk si A. Isinya apa? Kurma ada, air putih ada, es campurnya ada, nasi padangnya ada, gorengannya jangan lupa. Itu yang utama. Ya kan? Itu lebih baik. Tapi kalau kita nggak mampu, minuman dan kurma ataupun makanan-makanan pembuka puasa itu lebih baik. Baik, ini keutamaan yang luar biasa. Makanya Pak, ini pesan untuk saya besok, kalau bisa berpartisipasi untuk memberi makan kepada orang yang buka puasa, itu kita lakukan. Kalau bisa nabung dari sekarang, kita niatkan Bismillah ini besok untuk saya gunakan pas bulan Ramadan. Kan perlu persiapan nih Pak. Ramadan itu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mau pahala. Kita siap-siap dari sekarang nggak masalah. Kita nabung. Untuk apa? Bukan untuk beli HP, bukan untuk beli kebutuhan lainnya. Bukan untuk beli kue, tidak. Ini nabung. Saya mau sedekahkan bulan puasa agar apa? Pahalanya lebih banyak. Ini untuk beli buka puasa selama 1 bulan. Itu lebih baik. Jadi dia memang prepare, dia memang persiapan panen dalam masalah akhiratnya di bulan puasa. Kita bisa jam berapa? 17 sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi. Nah, apa? 2 menit lagi ya. Nah, biasanya di masjid itu ada majelis-majelis buka puasa bersama. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika buka puasa bersama di masjid. Yang pertama, usahakan kalau bisa ada dai atau ustadz yang membersamai jamaah buka puasa. Untuk apa? Ya sebelum buka puasa itu momen kumpul bareng, dimanfaatkan untuk memberi nasihat, 1 patah 2 patah kata kalau bisa, untuk mengingatkan bahwasanya di bulan puasa ini ada ketika orang puasa itu punya doa, diingatkan dalam masalah kebaikan. Yang pertama, kalau bisa ada ustadznya, ada dai-nya. Jadi harus ustadz, pengurus masjid juga bisa.
Kemudian yang kedua, ketika buka puasa itu jangan makan berlebihan. Jangan makan berlebihan. Yang ketiga, usahakan tempatnya itu tidak mengganggu lalu lalang orang ketika mau masuk masjid. Ya kan? Alhamdulillah kita kalau masuk Ramadan bisa di sini di belakang. Orang kalau mau masuk masjid lewat sana tidak terganggu. Ada beberapa masjid yang empernya itu misalkan pintu masuknya fokusnya di sana, sehingga ketika mau masuk melewati orang yang masuk masjid lewat orang yang buka puasa itu kurang nyaman, sehingga mengganggu jamaah yang hendak datang ke masjid. Kemudian berikutnya, waktu antara adzan dan iqamah itu jangan terlalu cepat, iya kan? Jangan terlalu cepat karena ini sudah digunakan untuk buka puasa. Berikan waktu yang lebih longgar agar apa? Orang yang buka puasa itu bisa memakan apa yang dia inginkan. Jangan baru makan setengah mendoan sudah komat, kan setengahnya masih dipegang, iya kan? Nggak nyaman sekali. Ini esnya belum habis, tinggal dikit sudah komat. Berikan waktu yang cukup. Nggak harus buru-buru kok sholatnya, nggak harus buru-buru. Berikan waktu yang cukup bagi seorang, bagi jamaah untuk apa? Untuk makan secukupnya, baru setelah itu komat, dikomat. Beda rasanya antara makan sebelum sholat dengan setelah sholat. Nikmat mana Pak? Kalau saya sih nikmat sebelum sholat karena itu buka puasanya. Kalau setelah sholat beda lagi nanti, beda lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena betul waktu kita lanjutkan di pertemuan mendatang adalah pembahasan tentang sunah-sunah ketika puasa, sunah-sunah ketika berbuka puasa dan ketika sahur, juga sesuatu yang membatalkan puasa. Insyaallah di pertemuan yang mendatang. Allah Ta'ala bersama. Untuk kemudian ditanyakan silakan. Mau ada pertanyaan silakan. Bismillah, sedikit aja. Pahala memberikan makanan untuk orang berpuasa itu berlaku untuk puasa sunnah juga tidak? Oh, masya Allah. Baik, pertanyaan bagus. Apakah memberi buka puasa itu berlaku untuk puasa sunnah? Berlaku untuk semua puasa. Mau puasa wajib, mau puasa sunnah. Mau yang puasa itu orang miskin, mau yang puasa orang kaya. Mau yang puasa itu orang yang mungkin, mau yang puasa orang musafir. Berlaku selama dia puasa dan diberikan makan, maka kita mendapatkan pahala seperti puasanya dia. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Allah Ta'ala. Seperti itu Mas Ki?
pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup pagi. Teman-teman, tidak ada pagi. Jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran dan semuanya. Semoga jenengan pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat sampai rumah. Kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.